Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika X sama dengan 1/2 adalah solusi dari persamaan. Jadi kita substitusi ya. Jadi X nya itu diganti 1/2. Terus ini 2X plus 1, 2 dikali 1/2 ditambah 1. 2 dikali 1/2 itu 1 ditambah 1. Ini 2 ya. Jadi bisa ditulis log 1/2 ditambah log 2 sama dengan B. Terus kalau penjumlahan, kita ingat sifat dari logaritma. Log B ditambah log C ini sama dengan log BC. Jadi kalau dijumlah ini dikali. Jadi hasilnya adalah log setengah dikali 2. Ini 1 sama dengan B. Log 1 itu 0. Jadi B-nya sama dengan 0. Terus kita masukkan A dipangkatin A pangkat 4, B-nya diganti 0. 4 kali 0 ditambah 1. A pangkat 0 ditambah 1 di A pangkat 1. Jadi A ya yang E. Ini ada yang perlu diingat atau buat catatan ya. Catatan kalau bilangan pokok itu atau A ya dalam logaritma, ini A log B. Ini jadi A nya itu bilangan pokok, A nya itu bisa lebih dari 0 tapi kurang dari 1, terus atau A nya lebih besar daripada 1. Buat catatan saja. Bilangan real X yang memenuhi persamaan. Nah, kita mencari X nya. Ini 3 log 9, ini hasilnya 2. Jadi bisa dikalikan sama setengah. 2 dikali setengah 1. Jadi ini bisa ditulis 2 log dalam kurung 4 log 4x ditambah 1. Tadi 2 dikali setengah hasilnya 1. Nah, ini kita pakai konsep awal dari logaritma. Jika A log B sama dengan C, maka kalau dijadikan eksponen ini A pangkat C sama dengan B. A nya itu 2, ini A nya. Terus ini B nya 1, ini C nya. Jadi kalau disusun jadi A pangkat C 2 pangkat 1, C nya 1 sama dengan 4 log 4x ditambah 1. Nah, sampai sini ini juga bentuk logaritma juga. Jadi kalau ini 2 itu sebagai C nya 2 pangkat 1 2. Terus 4 itu ini sebagai A nya. Terus ini sebagai B nya. Kita tulis A pangkat C sama dengan B. 4 pangkat 2 sama dengan B nya 4x ditambah 1. 16 sama dengan 4x ditambah 1. Satunya pindah ruas ya. Pindah ruas jadi 16 dikurangi 1. 15 sama dengan 4x. Jadi x nya 15 dibagi 4. Ini 3. Sisa 3/4. 3/4. Ini adalah x. Kita masukkan ke P dan Q. Q-nya 4, P-nya X. Ini 3/4. Jadi ini P sama Q itu besar yang Q. Jadi P lebih kecil daripada Q. Jadi jawabannya
P lebih kecil ya, lebih kecil daripada Q. Jawabannya yang B. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Dalam logaritma itu ada sifat kalau A log A hasilnya itu 1. Kalau A log 1 ini hasilnya 0. Kalau A itu sembarang bilangan, kalau dipangkatin 0 hasilnya adalah 1. Di persamaan ini ada A log 1. A log 1 0 ya. Jadi 1/7 dipangkatin 0. 1/7 dipangkatin 0 sama dengan 1. Jadi persamaannya itu bisa ditulis 3 log masih dalam kurung 2 log 2x min 4 sama dengan 1. Terus kalau konsep dari logaritma, A log B sama dengan C. Kalau dijadikan eksponen, jadi ini A pangkat C sama dengan B. Nah, ini A-nya itu 3. Terus 2 log 2x min 4 ini B. 1 itu sebagai C-nya. A pangkat C, jadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan B-nya ya. 2 log 2x min 3. Nah, ini juga masih bisa dijadikan eksponen, atau mudahnya kita tulis lagi 2 log, maaf ini 4 ya, 4. 2 log 2x min 4 sama dengan 3. Jadi A-nya ini A-nya 2x min 4 ini B, 3 itu sebagai C. Kita jadikan A pangkat C sama dengan B. 2 pangkat 3 sama dengan B-nya 2x min 4. 2 pangkat 3 8 sama dengan 2x min 4. 4 nya pindah ruas ya, jadi 8 ditambah 4 12 sama dengan 2x. X nya dapat 6. Jadi Q itu akar X, jadi akar dari 6. Jadi akar 6 sama 5. Jadi ini lebih besar yang Q nya ya. Kalau kita kasih Q nya lebih besar daripada P. Nah, ini yang dimakan adalah Q nya kan, yang dimakan. Jadi bisa ditulis Q lebih besar dari P. Oke. Kalau tanda intinya yang dimakan gitu ya. Jadi jawabannya yang B.